Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yanuar Rahmatullah dari Sosiologi B 2018 ingin memaparkan tulisan saya mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Menurut World Health Organization, mengumumkan kasus pneumonia ini terjadi di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Kasus tersebut disebabkan oleh virus corona terbaru yang dinamakan COVID-19 yang berarti Coronavirus Disease 2019. Kasus pertama yang terjadi di Indonesia sejak pemerintah Indonesia mengumumkan terdapat 2 warga Indonesia yang terjangkit positif terinfeksi Coronavirus Disease 2019 tersebut. Menurut Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, tercatat jumlah kasus yang terjangkit corona telah mencapai 685.639 orang, 558.703 yang sembuh, dan 20.408 yang meninggal akibat terjangkit virus tersebut. Sebelum dilanda wabah pandemi COVID-19, pada hakikatnya Indonesia termasuk negara yang rentan akan kemiskinan. Menurut laporan BPS pada Maret 2019, tercatat 9,41% angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu faktornya disebabkan oleh persoalan upah. Hal ini sesuai dengan catatan Bappenas RI tahun 2019 bahwa pekerja pada sektor informal adalah 57,27%. Lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja sektor formal sebesar 42,73%. Kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang meluluhlantahkan hampir semua sektor ekonomi. Penyebaran COVID-19 sangat berbahaya dan berdampak luas ke berbagai sektor. Menurut perusahaan yang mengalami kerugian akibat dari pandemi ini, banyak pula pekerja yang di PHK akibat jumlah angka pengangguran di Indonesia meningkat drastis di tahun 2020 ini. Bahkan diperkirakan lebih dahsyat dibandingkan pada krisis keuangan global pada tahun 2009. Menurut saya sebagai penulis artikel ini, pandemi ini sangat mempengaruhi perekonomian dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, Agustus ini menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Sebelumnya pada kuartal 1 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%. Turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02% pada periode yang sama di 2019 lalu. Ekonomi tertekan paling dalam selama kuartal 2 2020 karena penerapan berbagai kebijakan terutama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang mengakibatkan mobilitas masyarakat terhenti dan pergerakan ekonominya lumpuh sementara. Sri Mulyani menjelaskan, jika dilihat dari komposisi penopang perekonomian nasional pada kuartal 2 2020, aspek yang terkontraksi sangat tampak pada sektor konsumsi yang tercatat minus 5,06 dan investasi minus 8,6%. Kemudian ekspor minus 11,7%, lalu impor minus 17%. Terambatnya aktivitas ekonomi secara otomatis membuat pelaku usaha efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan di PHK. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker pada April tanggal 7 tahun 2020, akibat pandemi COVID-19 tercatat 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjaannya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak ini. Rinciannya, ada 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan, sedangkan 137.489 pekerja di PHK dari 22.753 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja. Namun tercatat kebijakannya, tim riset Semeru menyebutkan bahwa angka ini belum menggambarkan tingkat pengangguran secara keseluruhan karena belum memasukkan pengangguran dari sektor informal dan angkatan kerja baru
yang masih menganggur tahun 2020 ini. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.